Shalom saudara-saudara, kiranya anugerah Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kepada kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Mari kita rendahkan hidup kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, karena Engkau selalu mengizinkan dirimu untuk kami jumpai dalam keberdosaan kami. Melalui firman-Mu yang Engkau layakkan kami dengarkan setiap saat. Karena itu Tuhan, berikanlah kami sikap yang sungguh-sungguh hormat kepada firman-Mu, hati yang sungguh-sungguh terbuka, telinga yang betul-betul mau mendengarkan, supaya firman-Mu itu boleh betul-betul kami jiwai dan terus mengarahkan kehidupan kami. Bapa di sorga, bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan, dan di dalam tuntunan Roh Kudus kami dimampukan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 14 ayat 11 firman Tuhan kepada kita. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Selasa 20 April 2021. Pertahanan diri yang keliru. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup, setiap orang pasti akan menemui berbagai masalah. Mulai dari masalah yang cukup sepele, seperti masalah kemacetan, hingga masalah besar seperti mengalami keterpurukan ekonomi keluarga, perceraian, sakit penyakit, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, dan lain-lain. Berbagai kesulitan yang harus dihadapi tersebut mungkin membuat pikiran seseorang kewalahan atau merasa terancam. Dan sama seperti tubuh yang akan bereaksi untuk melindungi diri saat berada dalam bahaya, jiwa seseorang juga memiliki sistem khusus untuk mempertahankan diri saat menghadapi situasi yang membahayakan dirinya. Secara tidak sadar, seseorang akan langsung membangun mekanisme pertahanan diri supaya hidupnya tidak terganggu dengan adanya ancaman atau bahaya dari luar. Jadi saudara-saudara, setiap orang memiliki cara sendiri dalam mempertahankan dirinya untuk melindungi diri. Kemampuan ini mendorong manusia untuk selalu berusaha sebisa mungkin supaya dapat mempertahankan hidupnya dalam setiap kondisi, termasuk ketika dalam kondisi yang terancam. Saudara-saudara, hal ini pula terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka dalam perjalanan dan akan memasuki tanah orang Amalek, untuk bisa bertahan hidup, mereka justru bersungut-sungut dan berkeinginan untuk kembali ke Mesir karena sangat takut dengan orang Amalek. Jadi saudara-saudara, bersungut-sungut bagi orang Israel kepada Musa dan Harun untuk kembali ke Israel adalah cara bangsa Israel mempertahankan diri ketika mereka diperhadapkan kepada ketidakpastian, diperhadapkan pada kekuatan Amalek yang menurut mereka akan sangat membahayakan dan mengancam hidup mereka. Namun saudara-saudara, tanpa disadari bahwa pertahanan diri yang mereka bangun itu keliru, karena mereka meragukan akan Tuhan yang selalu setia melindungi dan berjanji untuk terus melindungi mereka sampai pada tanah perjanjian. Cara mereka membuat Allah kecewa dan mempertanyakan sikap mereka yang justru takut kepada manusia. Jadi di sini jelas dalam bacaan kita bahwa Allah mempertanyakan sikap mereka karena Israel lebih memilih takut kepada manusia dan lupa akan penyertaannya. Allah selalu menunjukkan kehadirannya melalui setiap tanda mujizat yang diberikannya, tetapi mereka tidak juga percaya kepadanya. Dan mereka justru menistakan dan merendahkan Allah dengan sikap tidak percaya kepadanya. Saudara-saudaraku,
menista Tuhan tidak hanya melalui kata-kata kita yang menyatakan penolakan terhadap Tuhan, namun jika kita meragukan kehadiran Tuhan dalam setiap sisi kehidupan, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang nyaman atau dalam kondisi pelik sekalipun, dan kita berpemahaman bahwa Tuhan tidak ada menyertai, itu adalah penistaan terhadap Tuhan. Bukankah kehidupan yang kita alami sampai saat ini, terlepas dari dinamika hidup, up and down kehidupan, namun kita masih bisa bertahan hidup sampai pada saat ini, itu adalah mujizat yang telah Tuhan nyatakan untuk kita alami. Meragukan Tuhan adalah cara manusia menista Tuhan, seperti dalam bacaan kita pada hari ini dari Bilangan 14 ayat 11, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudaraku, kasih Tuhan yang kekal tidak akan pernah berhenti mengasihi kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah menista Tuhan. Itu adalah pertahanan diri yang sangat keliru. Sikap percaya yang kuat akan mengalahkan rasa takut yang lemah. Tuhan menolong kita. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu yang memungkinkan kami bisa Engkau layakkan mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin diteguhkan Tuhan, bahwa kalau kami ada sampai pada saat ini, itu berarti bahwa Tuhan terus ada menopang kehidupan kami. Dan kehidupan yang kami alami itu adalah mujizat yang tidak terhingga, yang Tuhan layakkan untuk kami boleh nikmati. Pimpin kami Roh Kudus, untuk kami semakin yakin bahwa kasih dan kuasa Tuhan akan terus ada melingkupi kehidupan kami. Buang jauh-jauh dari cara hidup kami untuk meragukan Tuhan, dan buang jauh-jauh dari kehidupan kami untuk kami lebih takut dan mengandalkan manusia ketimbang kami takut dan mengandalkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.